buat Eh, teman-teman yang nggak tahu Komil, itu lebih terkenal ke hashtag dilarang malas. Itu ada pakai historinya itu. kaosnya nih, Ya, pakai kaosnya tunjukin ini. loh. Itu loh, dilarang malas. Oh, sip. Ya, so, mungkin sebelum Ya. kita mulai, just disclaimer ya buat teman-teman yang dengerin ini. Kalau di series ini kita nggak akan bahas produk, nggak akan bahas merek, tidak akan Hmm. bahas specifically treatmentnya karena tiap orang treatmentnya beda-beda. Jadi basically di series itu lebih ke sharing pengalaman supaya teman-teman bisa belajar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, in this case itu extreme sports. Dan kok before we begin, kira-kira can you introduce yourself kok? Oh, oke. Semuanya halo, selamat sore gitu ya. Ini menjelang malam ya, menjelang malam. Kenalan dulu, nama saya Mulyadi Budianto, tapi sering dipanggilnya Komil gitu ya. Buat yang follow Aji David mungkin nggak kenal saya karena memang saya nggak terkenal. Saya orang Oke. biasa, orang biasa tapi suka melakukan hal-hal yang rada nyeleneh gitu ya, rada aneh-aneh. Eh, saya kerja di Gereja Mawar Sharon, saya suka lari. Sebelumnya saya sebenarnya dulunya nggak suka olahraga gitu ya, nggak suka olahraga. Terus terakhir berapa tahun terakhir ini jadi suka sepedahan, suka lari, suka olahraga. Nanti mungkin bisa cerita lebih banyak lagi deh. Kalau David nanya gitu ya, kalau David nggak nanya saya akan cerita. Oke. Yaudah kok, saya nanya Iya, sekarang. iya. History behind dilarang malas itu gimana? Kok bisa sampai turning point dari yang nggak suka olahraga jadi mulai gitu? Oh, oke. Jadi waktu dulu ya nggak lama sih waktu saya usia saya sekarang apa udah 40 lebih gitu ya. Jadi waktu 40 waktu 40-an berapa gitu ya. Mungkin 45 tahun yang lalu saya diajak teman itu pertama kali olahraga gitu ya dari rumah saya di Geraha Family di Surabaya naik sepeda ke Juanda gitu ya. Jadi saya nggak pernah olahraga sebelumnya gitu ya. Terus saya ke Juanda, terus kok saya seneng gitu ya. Terus minggu depannya diajak lebih jauh lagi ke Sidoarjo. Nah, di situ Wow. problem gitu ya, karena ketika sampai di Sidoarjo, jantung saya itu kurang enak dan sampai sesak nafas, sampai istilahnya sakit banget, sampai pulangnya terpaksa naik taksi. Jadi ya sepedanya dibawa, ditaruh di taksi gitu ya, pulang naik taksi. Berat badan saya waktu itu 90 kilo. Jadi Wow. cukup besar. Dan periksa ke dokter ternyata memang ada karena nggak pernah olahraga terus jadi sakit gitu loh. Jadi nah sejak saat itu dokter menyarankan ya udah kamu olahraga aja. Nah olahraga itu males, males, males banget gitu ya. Jadi untuk menyemangati diri sendiri gitu ya, saya tulis artikel terus saya ketemu hashtagnya dilarang malas. Jadi saya sebenarnya hashtag itu untuk menyemangati diri saya sendiri. Tapi ternyata hashtag dilarang malas ini apa memberikan inspirasi juga beberapa teman. Saya bikin kaosnya dilarang malas. Ternyata kaosnya itu yang pakai banyak banget gitu ya, banyak yang suka sampai akhirnya lahir juga grup lari dari gara-gara saya suka lari, gara-gara hashtag itu lahir satu klub lari di Medan yang sekarang ini juga ada di Surabaya namanya Runvolution gitu ya. Kalau di Medan Ya. Runvolution itu mungkin ratusan jumlahnya ya orangnya. Gara-gara hashtag simple, hashtag sederhana dilarang malas gitu aja, tapi ternyata itu bisa memberikan inspirasi ya udah ya nggak apa-apa. Sekarang saya kalau lari di jalan di Surabaya gitu ya, lihat orang pakai kaos ini dilarang malas itu saya senyum-senyum sendiri aja karena mereka mungkin nggak tahu sejarahnya gitu ya, tapi Ya, ya. saya senang mereka bisa bisa terinspirasi lah ke sana gitu. Sip. Itulah ceritanya Memotivasi kenapa diri akhir ya. bilang iya. Uh-uh. Ya, cuman memang sih David kan orangnya memang refleks selalu ngeliat posturnya orang ya. Tiap kali ada Iya orang yang iya lewat. iya. Dan kebetulan Komil tuh ya kita lihat on the stage kayak gitu. Jadi kadang tuh agak kepo ngeliatin. Oh memang sih Komil tuh bisa dulu tuh bundar. Iya, Bisa bisa bener. kelihatan lebih lean gitu. Like banyak teman-teman ngomong, oh Komil kurusan ya gitu. Uh-uh. Cuman dari yang dilarang malas itu apa yang bikin Koko mulai ada ide untuk go beyond kayak challenge yourself? Kayak kan Koko sempet kayak setahun ada Mm-mm. challenge tuh maraton 12 Iya kali. iya. Jadi By the way full maraton ya guys ini, full maraton. Minim, iya, minim full minim. maraton itu. Just info. Jadi karena udah mulai suka olahraga gitu ya. Terus kita kan melihat dampaknya olahraga, bukan hanya tubuhnya kurus. Saya kurus tuh cepet banget dari 90 kilo.
ke 75 itu dalam waktu cuma 6 bulan. Oh Jadi wow. 15 kilo itu dalam waktu 6 bulan, dan bukan nggak diet ya, jadi cuma olahraga, gaya hidup sehat lah, makannya juga nggak banyak-banyak gitu. Itu bisa. Nah, karena udah suka dan udah merasakan benefitnya olahraga, akhirnya saya oke deh, saya bisa push kemana gitu ya. Jadi pertama mulai dari maraton gitu ya, dari maraton, nggak pernah maraton, lari maraton. Pertama kali saya lari maraton itu sama anak-anak Wiran Surabaya, itu Iya. tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 lari full maraton pertama kali. Malam sebelum saya lari, saya diare gitu ya. Tapi finish selesai. Pokoknya diare itu pas lari itu ke toilet itu 3-4 kali, itu bener-bener brodol itu ya. Habis selesai habis selesai maraton langsung dibawa ke rumah sakit. Baru rumah sakit karena cuma jaga-jaga aja, karena uh, di sana takut ya itu hydration ya, jadi dehidrasi. Jadi ya udahlah. Nah, dari situ saya melihat dulu saya nggak pernah bisa, tapi terus sekarang bisa. Nah, terus setelah Bali Marathon saya ikut Jakarta Marathon, lulus lagi. Nah, tahun 2017 saya jadi semangat gitu ya. Oh, ini saya bisa. Terus kita mulai lihat-lihat kalender kapan aja yang bisa ada event di Wow. mana aja gitu loh ya. Jadi itu saya udah plot berapa event yang saya kayaknya pengen ikut lah, pengen join. Ya udah saya plot gitu ya. Terus saya ingat Januari tahun 2017 event pertama yang saya ikut itu sama anak-anak Runvolution Medan gitu ya. Jadi mereka nggak pernah ikut maraton, saya panas-panasin gitu ya. Akhirnya mereka ikut maraton sama-sama saya bertanggung jawab, saya temenin gitu. Jadi saya temenin waktu itu di Malaysia, larinya di Malaysia, di Twin City Marathon namanya. Jadi Ya. ketika lari sama mereka, terus bikin schedule, kalender, nambah, terus akhirnya lagi ngatur jadwal gitu, kepikir gitu ya, kenapa nggak uh, challenge lebih lagi. Akhirnya saya punya hashtag baru, 1 bulan 1 medal. Jadi dilarang malas itu 1 bulan 1 medal. Jadi 1 bulan 1 medal, hashtag baru, target baru tahun 2017. Kebetulan tahun itu saya nggak terlalu banyak kegiatan ya, jadi nggak terlalu banyak kegiatan di kantor. Karena saya masih kerja loh, saya bukan full time runner gitu ya. Ya, Saya ya. kerja di kantor, saya papa juga, suami juga, punya anak 2 gitu ya. Jadi tetap kerjaan lancar gitu ya. Tapi ya saya punya goal 1 bulan 1 medal. Akhirnya tahun 2017 itu yang tercapai akhirnya itu 11 full maraton, 2 ultra maraton, jadi 13 totalnya ya. Oh. Uh, jadi dan 1 half marathon. Half marathon itu nemenin anak saya. Anak saya yang laki itu suka lari juga. Dia waktu itu kepengen lari, saya temenin lari 2XU half marathon. Jadi lari sama dia, kita enjoy father and son moment gitu ya. Jadi selesai tahun 2017 yaitu medalinya ada 14. Ada 14 dan itu 11-nya full marathon. Terus yang paling berat sih yang ultra ya, karena saya lari 36K, pertama kali lari ultra marathon, itu pertama kali saya lari 36K di Rinjani, trail run di Rinjani. Jadi saya nggak pernah tahu itu kayak apa, medannya kayak apa. Saya selesai 15 jam. 15 jam selesainya. Terus yang ultra marathon yang kedua itu, yang trail run yang kedua itu BTS, Bromo Tengger Semeru 70K. 70K itu juga 17 jam. Jadi itu yang paling berat itu. But it's fun. Habis itu selesai ya, saya senang aja kalau udah tercapai gitu loh. Gitu ya, itu understatement guys. Senang karena sudah tercapai. Itu kalau di total ya semua maratonnya. Itu sama kayak perjalanan menuju kitab suci beneran. Iya, Wow. fun banget itu ya. Nah, cuman sebelum Koko mulai challenge-nya yang 1 tahun ikut maraton tiap bulan, preparation-nya Koko apa? Selama ini ada concern apa aja sehingga Koko decide, oke, I need professional support. Ya, yang jelas pertama kan kita training rutin ya. Jadi latihan fisik setiap pagi juga harus rutin gitu loh ya. Jaga stamina. Terus kita tahu bahwa kalau makanan yang normal aja kan juga nggak cukup gitu loh ya. Jadi waktu itu kan saya ngobrol-ngobrol sama kamu ya fit, bantuin Komil dong nih. Karena 1 bulan 1 medal ini kalau cuma makannya bayam, emang Popeye gitu. Apa ya? Kadang Popeye gitu ya.
saya saya dan kadang-kadang itu ada satu event gitu ya yang back to back. Saya masih ingat tuh. Jadi saya ikut Berlin Marathon. Jadi setelah Berlin Marathon itu hari Minggu kan, Berlin Marathon hari Minggu, flight hari Senin pulang ke Indonesia gitu ya, sampai di Indonesia itu Selasa gitu ya. Terus hari Minggunya itu ikut Bromo Marathon. Kebayang nggak itu? Jadi back to back. Jadi kapan kapan recovery-nya gitu ya. Itu Oke. berbahaya. Jadi memang berbahaya. Jadi untuk disclaimer buat teman-teman di sini, ini nggak buat semua orang ya. Saya bisa lakukan karena saya bisa pacing myself. I know myself dan saya sebelum event itu pasti saya doa dulu gitu ya. Saya Oh iya, bilang harus Tuhan itu tuh. ya, doa. Selain minta kekuatan gitu ya, tapi yang paling penting itu hikmat ya. Karena saya minta Tuhan juga berikan saya hikmat kapan saya harus push myself, tapi kapan juga harus berhenti. Nah, setiap event itu ketika bisa selesai ini, saya bukan pelari cepat gitu ya, tapi Hmm, saya nggak kecongan, nggak kebut-kebutan. Saya targetnya itu bukan waktu, karena siap. target saya sudah tahu, goal saya jelas, karena saya harus 1 bulan 1 medal, I will finish. Race-nya itu 1 tahun bagi saya gitu ya. Race-nya itu Ya. 1 tahun, karena kan harus 1 bulan 1 medal, dan itu saya persiapan diri, persiapan mental jauh lebih penting gitu ya. Tapi nutrition itu juga sangat perlu karena uh, untuk recovery saya menemukan bahwa makanan atau minum air aja itu nggak cukup gitu ya. Apalagi badan saya itu kayak minum Pocari, sorry, Oh, iya. hydronic, tonic punya punya Isotonic drink. drink gitu ya, isotonic thing gitu ya. Itu membuat saya muntah-muntah gitu ya, membuat saya Oke. nggak cocok gitu ya. Ada certain hal yang membuat saya wah nggak bisa gitu ya. Jadi di situ saya belajar untuk ya udahlah enjoy the moment. Itu waktunya saya sih sebenarnya kalau lagi lari maraton itu buat orang menyiksa, buat saya meditasi. Oh, oke. Semakin dekat sama Tuhan gitu loh. Oke, jadi lebih dekat sama Tuhan ya gitu. Jadi terasa putih, lebih peka. Ya, Memang tiap orang itu dekat ada ya. saat teduhnya masing-masing Uh, sih uh. ya. Iya, tapi pastikan lebih dekat, bukan ketemu Tuhan gitu ya. Jadi Ya, dekat aja. jadi Iya, David iya, jelasin dikit ya, Ko ya. iya, iya. Jadi basically Komil ini karena selama 6 bulan di mana dari yang nggak pernah olahraga jadi mulai maraton, itu Mm-mm. badan memang going through a lot of changes gitu. Jadi Mm-mm. ada beberapa Betul. hal yang memang perlu adaptasi, terutama awal-awalnya pasti ototnya sakit semua, juga hormon Uh-uh. mulai bereaksi, terutama hormon kortisol. Jadi di Mm-mm. saat seperti itu memang perlu conditioning karena badan akan merasakan stres dan mulai adaptasi. Nah, saat itu sebelum Komil ini mulai challenge yang maraton tiap bulan, memang Komil talk to me dan saat itu pun by the way nggak cuma maraton ya, Komil itu mulai Muay Thai loh. Jadi itu latihan sama saya Muay Thai. Iya, iya. Iya, iya. Anyway itu juga untuk conditioning guys. Jadi karena trail run Iya. itu nggak di jalan normal ya by the way, nggak di jalan aspal. Jadi itu beneran di hutan atau di mana. Jadi memang engselnya, Mm-mm. tendinya itu mesti di conditioning supaya nggak terbiasa dengan jalan Mm-mm. setapak aja. Itu. Betul. Jadi untuk Komil ini karena 6 bulan pertama sebelum challenge, David lihat ada beberapa perubahan di mana Komil memang perlu dikondisikan sebelum melakukan challenge. Di mana saat itu Mm-mm. memang terlihat lebih langsing, tapi kelihatan kayak kulitnya agak kurang kencang Iya, gitu. Dia, kering dia malah. Kering ya udah cenderung kering. dehidrasi. Karena dehidrasi terus kan. Berapa kali cuman sebenarnya belum recovery udah Betul. lari lagi, belum recovery udah lari lagi gitu. Betul. Just info. Jadi Mm-mm. kalau misalnya untuk orang full marathon kan 42 kilometer. Orang kalau di atas 10 kilometer itu basically rata-rata antara 45 menit ke atas ya normalnya. Itu Mm-mm. cukup untuk orang ngerasain olahraga. Tapi kalau sudah levelnya half marathon itu a bit ekstrim untuk beberapa orang. Mm-mm. Nah, 42 Mm-mm. kilometer itu keringat udah nggak kerasa lagi. Jadi Udah dehydrated make sense. keluarnya udah garam, keringet Betul. lagi udah. Jadi just info untuk Heeh. teman-teman, 21 kilometer itu ditempuh lebih dari 1 jam ya. Jika badan Lebih dua jam, melakukan 2 jam lebih, 2 jam setengah. betul 2 jam setengah itu rata-ratanya. Jadi ini nggak Heeh. apply cuma untuk maraton ya. Kalau misalnya Anda Iya. goes, Muay Thai, Zumba, di gym, pokoknya kalau olahraganya di atas 2,5 jam, itu Heeh. kalori yang kita dapat dari makanan itu kan biasa sudah dialokasi untuk fungsi tubuh, untuk kerja jantung, pankreas, liver, dan kawan-kawannya. Jadi semua itu sudah dialokasi. Jika kita olahraga melebihi asupan kalori yang kita dapat, maka badan itu bakal menjerit. Dia akan cari sumber energi dimanapun itu berada. Kalau istilah orang bisnis itu Betul. gali lubang, tutup lubang.
Mm-mm. Nah, disitulah badan kita di-challenge. Jadi bisa sampai dehidrasi akut. Jadi jangan bingung ya kalau ada teman-teman yang bisa sampai ujung jarinya mati rasa, kesemutan, keringatnya keluar garam, terus sampai mukanya jadi pucat itu karena kebanyakan hilang kalium sama ya Iya. mineral-mineral, bisa yang sampai ya dehidrasi akut. Untuk teman-teman misalnya ada histori kena jantung atau aritmia Mm-mm. atau tiroid, itu juga bahaya karena seperti ini nih harus memperhatikan pace guys. Jadi ada Mm-mm. saat dimana kalau sudah larinya itu lama banget, itu badan mengalami kekurangan oksigen. Jadi kita benar-benar Mm-mm. mesti pace yourself di saat oksigen menipis, udah kayak nanjak ke pegunungan Himalaya. Mm-mm. Gitu. Betul. Jadi ya Kalau disitulah kalau kadang orang bisa trail, sampai kalau pingsan. trail emang benar kayak daki gunung kan. Kalau trail kan emang Oh daki ya, gunung itu gitu. literally udah kali gunung ya. Lebih tambah lagi, tambah lagi. Iya. Mm-mm. Betul. Jadi kayak Komil ini ya kalau dia mendaki gunung, itu nggak cuma 36 km. Barusan itu dia cuman kayak ya merendahkan hati. Pernah tuh sampai 100 kilometer, kok ngaku kok. Ya. Jadi saya Eh, sebagai coach ya, begitu saya handle Komil dan dia punya dream itu. Jangankan Komil, saya, aduh, mm. istri Cejo pasti banyak berdoa kok. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya itu sih, dan memang Kumil decide memutuskan untuk menambah nutrisi itu gitu guys. Karena Mm-mm. jangan terlalu fokus dengan pace sama performance-nya, jangan terlalu fokus dengan kecepatan, tapi juga fokus organ Anda apa bisa mengikuti uh, maraton itu. Everything okay Mm-mm. kok? Iya, Ya. iya, betul, Jadi betul banget gitu ya. uh, Hati-hati. Heeh. Kan betul tujuannya karena sampai kita ke kan rumah gitu, dengan selamat gitu ya. Tujuannya udah ke betul. Bali, tujuannya pulang ke rumah dengan selamat gitu aja. Betul. Jadi guys, memang ada beberapa teman yang memang punya hati yang berkobar untuk sampai ke garis finish, tapi tetap juga perlu diedukasi supaya bisa peka terhadap uh, alarm-alarm di tubuh. Jadi Komil Mm-mm. misalnya mukanya udah mulai mudah kering. Terus satu lagi juga kulitnya agak kusam gitu. Terus satu lagi, meskipun badannya bobotnya menurun lumayan, tapi perutnya nggak ikut menurun, nggak ikut mengecil. Nah, di situ ada beberapa case di mana teman-teman yang terlalu fokus di olahraga tapi kurang nutrisi, itu resiko Mm-mm. organnya bekerja keras. Dan kalau organnya kerja keras, biasa dia perlu cadangan tenaga. In this case, lemak. Karena lemak itu tenaga cadangan. Tapi nggak mungkin bisa dibakar semua. Akhirnya terjadilah malnutrisi dan worst case, busung lapar. Itu. Cuman untungnya Gomel ini nggak sampai ke tahap itu. Ya, jadi guys, makanya David memang bantu nutritional gap-nya lewat nutrisi. Tapi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena ingat guys, Anda konsumsi nutrisi kayak vitamin, susu kayak gitu, kalau berlebihan juga, organ juga kerja keras, nggak sempat recovery. Jadi be wise ya, jangan asal beli-beli gitu. Get some professional help gitu, seperti Komil, dan juga get someone to pray for you. Iya, iya, iya. Ya, Betul. jadi ya itu sih sedikit penjelasan ya. Jadi memang ada indikator-indikator yang teman-teman Mm-mm. perlu peka. Misalnya kok chest burn, dadanya kerasa panas terus, atau kayak contohnya ya, misalnya Koko meskipun minum isotonic drink bisa kerasa mual, itu Mm-mm. berarti saking kurang gizinya. Karena Mm-mm. kalau jarak panjang 42 kilometer kan kehabisan banyak air. Mm-mm. Nah, di air Mm-mm. itu biasanya kan ada mineral seperti kalium sama sodium, natrium seperti itu, ya. Mm-mm. Nah, beberapa mineral itu berfungsi dengan kinerja otot di organ kita juga. Nah, kemungkinan itu Mm-mm. ngefek juga di organ lambung, otot Mm-mm. lambungnya, sehingga juga jadi reaktif, lebih asam, yang seharusnya bisa membantu dehidrasi, akhirnya keluar, Mm-mm. gitu. Betul, betul, Jadi, betul. uh, ini nggak berlaku untuk yang setelah goes terus makannya banyak ya. Itu nggak benar-benar recovery, tapi itu karena hati gembira karena banyak teman. Betul, betul, Ya, betul. Tapi ya benar jadi yang tadi ya, uh, tadi ya yang ya, kayak itu kamu sih. bilang, kita tuh harus perhatikan emang tanda-tanda yang ada di tubuh kita ya. Jadi jangan kita anggap remeh gitu ya. Karena apalagi yang pemula hari ini kan banyak nih yang baru mulai olahraga, terus ngikut teman-teman yang sampai jauh-jauh gitu ya. Jangan kepancing gitu ya. Jadi take time slowly, Betul. identifikasi apa saya bisa begitu karena saya juga udah kenal tubuh saya. Bukan hanya kenal medan, tapi saya kenal tubuh saya di kilometer begini, kaki saya bakal begini. Di kilometer begini, pinggang saya begini. Di kilometer begini, lambung begini. Dan saya udah ada
trik-triknya gitu loh. Di sini saya harus makan, di sini saya harus ngapain gitu ya. Dan nanti juga strategi recovery-nya juga penting banget. Jadi jangan kalau ngelihat orang terinspirasi ceritanya, tapi cuma ngambil sepotong gitu ya. You have to know the whole story, the whole process, the whole training, the whole food yang dia makan gitu ya. Betul, Semuanya itu harus di take to consideration gitu. Dan tubuh betul. kita kan tadi kamu bilang masing-masing beda, keadaan tubuhnya beda-beda Ya, gitu. jadi just info, sekarang Komil memang udah nggak ngelakukan full marathon tiap bulan. Amin. Dan Ya, just karena so gak ada you waktu, know, gak ada ya ya waktunya. ya tambah sibuk. Nah, Komil ini sekarang biasa kan ada teman-teman tuh apalagi atlet di mana dia setelah melakukan extreme sports, setelah itu tiba-tiba berubah pola hidupnya. Nah, itu juga perlu diadaptasi. Nah, Komil selama ini sudah sukses dalam hal adaptasikan metabolisme di saat dia sudah nggak full maraton tiap bulan. Sampai sekarang ya, kalau David lihat, Komil itu sudah sukses dalam memaintain badannya karena dia peka terhadap kebutuhan tubuh. Iya. Kebanyakan yang David lihat orang-orang yang maraton gitu karena terlalu fokus ke pace dan performance-nya, itu mereka terlalu micromanage badannya sampai level di mana, oh, aku mau bobotku turun supaya speedku bisa naik. Padahal ternyata bobotnya turun itu dia mengurangi massa ototnya. Sehingga yang untuk support tulangnya jadi berkurang, jadi cenderung ya rawan cedera gitu. Like banyak sekali hal-hal yang horor terjadi gitu loh. Jadi ya be wise. Komil ini salah satu contoh yang wise dan apparently satu lagi ya yang perlu teman-teman tahu, Komil itu surround himself, mengelilingi dia dengan orang-orang yang positif, yang benar-benar support. Nggak benar-benar yang manas-manasin tapi beneran support dan care sama Komil gitu. Iya. Panasnya juga saya nggak panas sih. Saya cuek aja. Ya karena kan safety first, safety first. Sampai sekarang saya tidak pernah injured. Jadi sampai major banget injured itu nggak pernah. Kalau cuma ya kesalahan pegel-pegel sedikit kan normal gitu ya. Tapi kalau sampai kayak pelari-pelari teman-teman saya yang lain gitu ya sampai lutut kaki sakit, lutut apa tumit sakit nggak pernah. Jadi karena saya emang take my know myself. Jadi so gini, prinsip saya gini, I run my own pace, win my own race. Gitu. Oke. Jadi itu prinsip Ini saya. hashtag baru ya, Bro Uh, ya? Nah, hashtag itu dikasih tahu teman saya gitu, dikasih tahu teman saya. You run your own pace and win your own race. Don't apa jangan bandingin diri kamu sama yang lain ya gitu. Ya, Betul. lihat-lihat umur juga gitu ya, lihat-lihat umur juga. Saya pokoknya ada alasan aja. Kalau dia lebih muda, saya bilang kan lu lebih muda, gue lebih tua gitu ya. Terus kalau sama umurnya, ya lu kan larinya cuma satu kali, gue besok minggu depan harus lari lagi. Ada aja alasannya. Tapi sebenarnya itu bukan alasan, tapi emang kita harus protect diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak protect diri kita sendiri kan, terus nggak take care our own body with good food, good training gitu ya, nggak Mm, tanya sama kayak kamu gitu ya. Kalau kan kita ya, nggak ngerti, saya kan juga nggak ngerti harusnya bagaimana gitu ya. Dan saya minta tolong, Fit, tolong bantuin dong nih karena Komil kan nggak ngerti gitu ya. ya, Nah, jangan jangan malu bertanya gitu, jangan malu tanya sama orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Saya juga from time to time juga periksa dokter. Sebelum lari itu periksa dokter, ada surat betul. dokter gitu. Ya, ya. Jadi saya make sure I'm fit enough to run. So be a responsible athlete gitu ya. Ya. Walaupun larinya ini for fun gitu ya, tapi kalau udah kecelakaan itu not for fun loh itu apalagi lari di hutan ya, apalagi trail run itu 70K uh, larinya di tengah hutan, mulainya jam 12 malam, bayangin. Nggak Kalau mau jatuh, bayangin, Bro. kalau apa, kalau pusing atau keliengan itu udah ada Ya, bahaya. So be wise aja. just info untuk teman-teman yang memang mau mengikuti jejaknya Kumil, jangan lupa. Saya Jangan bukan ikutin. saya bukan agent insurance ya, tapi ada gunanya kalian selain tes lab juga insurance just in case. Karena anything can happen, nggak cuma di maraton, di triathlon, tapi masih banyak sport-sport lain yang memang ya kalau memang kalian akan go a bit professional atau semi professional, ada bagusnya juga sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai karena hobi kita juga Itu, ya membebani keluarga gitu juga. itu. Terus juga ya itu sih tetap mindsetnya sama bikin goal settingnya juga kalian tahu at the end of the day ujung-ujungnya kalian itu mau inspire orang seperti apa gitu. Ya, Betul. jadi mungkin kok kan ini maunya sesingkat mungkin ya. Apparently seru juga ya Uh, ngomongnya. Ada message or anything kok buat teman-teman gitu. ya pokoknya jangan jadilah seorang yang bijaksana. Health itu penting. Nah kan kita cari kesehatan. Ya jadi walaupun kita push ourselves pengen pengen
achieve more gitu ya, sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, jadi bijaksana, tahu diri juga, dan jangan pernah skip proses. Proses itu nggak pernah nipu gitu loh ya. Jadi kalau memang belum siap, jangan dilakukan karena terpancing sama teman gitu ya. Teman bilang, ayolah masa gitu aja nggak bisa. Jangan gitu ya. Be wise. Saya juga kalau ngajak orang, saya pastikan dia siap, saya temenin di dalam latihan, di dalam prosesnya gitu. Dan juga jaga makanan itu penting banget, jaga tidur ya, rest. Rest itu part of training buat saya gitu ya. Jadi rest is part of training. Jadi harus ambil juga waktu untuk rest, untuk benar-benar recovery-nya fully. Ada momen-momen di saya tadi saya bilang harus seminggu, setelah itu langsung lari lagi gitu ya. Nah, lari yang kedua itu yang setelah seminggu bertepetan itu saya udah tahu nggak bisa cepet. Saya yang penting setelah saya selesai finish gitu ya. Dan amazingly saya finishnya bisa lebih cepat dari teman-teman yang minggu lalu nggak lari. Saya sampai bingung loh, kok gue duluan ya gitu ya. Karena kebanyakan mereka bukan hanya kalah fisik sih, kalah mental kalau saya gitu ya. Nah, itu aja sih. It's fun, so jadikan olahraga itu tetap fun, challenging tapi fun gitu loh ya. Dan prepare yourself ya itu dengan baiklah gitu aja. Ya, Wah, jadi ya. Kalau first marathon aja bisa sampai survive sambil diare, itu udah itu keren banget sih. Dan nggak stop iya, sampai masuk iya, rumah sakit. Tapi ya apparently ya Tuhan memang kasih Koko job yang lebih banyak setelah maraton supaya iya, pekerjaannya bisa di anointed. Ya, iya. Karena dan juga kalau ada cerita ya itu bisa jadi inspirasi sih. Itu kerinduan saya. Saya lari itu sebenarnya bukan buat diri sendiri aja. Jadi buat juga kasih semangat buat teman-teman yang nggak pernah olahraga sebelumnya bisa jadi olahraga, punya gaya hidup sehat. Itu jadi lari kita tuh jadi lebih berarti. Nah, terakhir kan saya lari charity ya, charity run gitu ya. Sama-sama Nusantaran ya, sama-sama teman-teman di Nusantaran. Saya bukan pelari cepat, itu juga terakhir nggak selesai gitu ya. Dari 133 cuma sampai cepek gitu. Cepek cuman ya. karena ya, Aduh, ya. itu karena waktu untuk waktu preparationnya saya nggak cukup gitu ya, karena saya rasa waktu siap-siap kayaknya bisa nih saya siap. Ternyata kesibukan saya di hari-hari itu nggak membuat saya tidak cukup waktu untuk berlatih. Nah, itu pun saya stop. Saya ngerti dan saya nggak mau push sampai terlalu banyak. Tapi lari 100 kilo, ngumpulin dana, wah itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Belum lari aja udah senang. Udah tahu kita nolong orang banyak gitu ya. Ya, Jadi pertama lari buat kesehatan sendiri, untuk benefit sendiri gitu ya. Nanti kita bisa berlari buat kasih inspirasi buat orang lain gitu ya. Yang ketiga kita lari sungguh-sungguh emang buat jadi berkat buat orang lain, ngumpulin dana, kasih segala macam. It's fun gitu, it's fun to do it gitu ya. Itu aja sih. ya. Ya, enjoy yourself ya. Yang pasti guys, Iya, misalnya memang mau go through extreme sports yang agak ekstra di luar olahraga normal, ya get help gitu. iya Ya betul. mungkin kalau memang memulai seperti ini ya, kalau David kan memang backgroundnya nutrition therapist, you can DM me, you can text me di Instagram David Hmm. Jessica 21. Atau kalau kalian mau menginspirasi, boleh nggak aku pakai hashtag dilarang malasnya Koko? Boleh, itu kan bukan saya punya gitu ya. Jadi Iya. punya umum, udah Ya punya umum inspire. itu, silakan aja. Semoga apa your journey untuk optimal health jangan sampai itu jadi nightmare untuk orang lain gitu supaya kita bisa jadi influencer yang positif ya Hmm. gitu. Siap, Jadi gini deh David tutup ya. Thank you so much for sharing Ko. no Nanti problem. ya semoga nanti ceritanya Koko ini nanti I'll let you know sudah berapa banyak orang yang sukses dari ceritanya Koko. Yang pasti I'm sure mereka nggak akan berani maraton di saat mesti ke toilet terus. Itu Itu seru epic loh, sampai kok. masuk ke rumah penduduk, masuk ke rumah Epic penduduk. gila. Pak, minta. Oke, oke. Ya, oke. David tutup Oke, series Real People, Real Problem. Until the next topic, stay tuned ya guys. See you. Thank you, oke. Thank Komil. you, thank you. Bye. Bye. Bye.